Alhamdulillah baik. Semuanya sehat ya? Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Oke. Saya akan dulu ya. Semuanya masuk ya. Baik, Alfaris Dewan, Candy Julia Amanda, Zakia, Dimas Nabil Okta. Oke, semuanya hadir. Baik, anak-anak masih ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya, cerpen ya. Kita belajar teks cerpen. Kita juga sudah belajar menelaah struktur, ya nggak? Struktur. Ya. Struktur ada apa aja struktur? Silakan dibuka kembali bukunya. Di struktur tuh ada apa aja cerpen? Iya. Terus kemudian selain struktur kita juga belajar menelaah unsur atau aspek kebahasaan, ya enggak? Aspek kebahasaan dalam cerpen ada apa saja? Ada apa saja? Penggunaan? Oke. Ada yang bisa jawab nggak angkat tangannya? Yang bisa menjawab di dalam struktur, dalam unsur kebahasaan cerpen itu ada apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pada penceritaan, jalan yang menunjukkan waktu, kata benda khusus, pertanyaan deskriptif yang kunci, penggunaan majas, pertanyaan prioritas. Oke, siap. Ada 6 aspek kalau di bukumu ya. Nah, kita sudah belajar struktur, kemudian kita juga sudah belajar menelaah unsur kebahasaan. Hari ini kita ingin coba mempraktekkan. Jadi, kita lihat video di layar nanti, kemudian kalian bisa menelaah strukturnya ada apa saja sesuai yang di bukumu, kemudian juga harus menelaah unsur-unsur kebahasaannya atau aspek kebahasaannya ya. Kemudian ada kriteria penilaian. Jadi, di dalam kelas ini selama pembelajaran itu kita ada 5 penilaian ya. Kemudian untuk LKPD juga ada aspek penilaiannya. Siapa yang bawa LKPD? Silakan dibuka LKPD-nya. Iya, dibuka dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD yang bagian 1 ini kan kita diminta untuk menentukan teks struktur ya, maksudnya struktur teks cerpen. Di situ ada 4, orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Nah, masing-masing itu nilainya 4. Kalau misalnya jawaban pertama itu tidak tepat, maka nilainya 1. Sebelum kita masuk dalam video, ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, kembali ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Jadi silakan disimak baik-baik videonya, kemudian disiapkan catatannya. Nanti silakan dicatat apabila ada hal-hal penting yang ingin dicatat. Kemudian selain kita menelaah struktur dan juga menelaah aspek kebahasaan dalam video, kita juga mencoba mengubah video tersebut dalam bentuk tulisan atau cerpen ya. Jadi ditulis nanti di sebuah kertas yang sudah disediakan di LKPD dalam bentuk cerpen di nomor 3 ya. Nah, ada kolom. Nah, ini adalah kolom di mana kalian harus mengubah video tersebut dalam bentuk cerpen. Sebelum kita menonton video, kita nyanyi dulu ya. Nah, seperti biasa, kita nyanyi dulu. Kali ini kita nyanyi lagu daerah. Silakan berdiri dan menghadap ke depan semuanya. Kalian harus siap dulu. Sudah siap? Ya, karena videonya tidak akan saya ulangi. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan. Ya. Maaf, Pak Cik, jadi kamu nggak video ya? Maaf. Ya. Ada nih, pertama. Oke, filmnya udah selesai. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari tayangan video tadi? Ada? Sudah bisa ya, silakan Ismail. Ahmad termasuk tokoh utama atau tokoh pembantu? Ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Muhammad Rafli ya, tokoh utama. Yang lain? Ya? Tokoh pembantu? Iya, oke. Tokoh pendamping? Oke. Sebelum saya jawab, di dalam video tersebut ada berapa tokoh? Kalau 5 siapa saja? Ahmad. Terus yang satunya Rizky? Akmal.
Ahmad, silakan dikerjakan LKPD masing-masing. Di kolom pertama itu perintahnya adalah menelaah struktur. Jadi kira-kira strukturnya ada apa saja sesuai dengan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Di buku kamu juga ada ya. Kemudian selain struktur juga ada menganalisis aspek kebahasaan. Kira-kira dalam film tadi, dalam video tadi, ada aspek kebahasaan jenis apa saja? Silakan dianalisis. Nanti yang terakhir, kamu ubah film tadi menjadi cerpen. Bu, saya lupa karena tadi mungkin saya terlalu cepat, saya terlalu hanyut dengan ceritanya. Gak apa-apa, sebisa kamu, seingat kamu saja, kamu rangkai menjadi cerpen, tapi ingat tetap memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Silakan dikerjakan sekarang. Saya beri waktu 60 menit, mudah-mudahan cukup. Ini sangat panjang waktunya ya. Kalau 60 menit sih, mungkin maybe 45 menit sudah cukup ya. Itu 60 menit itu sekalian nanti sama presentasi. Jadi untuk diskusinya boleh lah ya, 25 menit sudah cukup rasanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cerpen yang kami telah buat, Bu. Sebelum kami masuk, mari kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvaris Dion. Saya Intan. Saya Niniati. Saya Muhammad Rafli. 1. Orientasi. Film atau cerpen ini menceritakan dua anak SMP yang keadaan sosialnya berbeda. Yang satu hidup dalam keadaan keluarga yang serba kecukupan, yaitu Akmal. Sedangkan Rizky merupakan anak yatim piatu yang hidup serba sendirian. 2. Rangkaian peristiwa. Pada hari pertama Akmal dan Rizky sekolah. Kamu terlambat juga ya? Nama kamu siapa? Namaku Rizky. Tanya Rizky kepada Akmal. Udah so dekat, dekil, cerewet lagi. Ucap Akmal dalam hati. Tetapi pada suatu hari, Akmal tiba-tiba teringat kepada Rizky begitu saja. Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Ucap Akmal. Akmal memutuskan untuk membututi Rizky. Saat membututi Rizky, Akmal melihat Rizky membersihkan rumah seorang diri. Rizky berjualan koran dan melihat Rizky mendapati seorang pengemis selalu diberikan satu makanan yang dibelinya tadi. Dari situlah Akmal merasa tertampar. Ia terlalu meremehkan Rizky. Ia malu pada dirinya sendiri. Semenjak itulah Akmal sadar bahwa dirinya bisa bahagia apabila dia bisa hidup mandiri dan peduli pada kehidupan orang lain. Demikian itulah isi struktur teks cerpen kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi pertanyaan kepada kami persilahkan. Oke. Saya ingin bertanya, saya Luna dari kelompok 3 ingin bertanya, tahun berapa cerpen itu diterbitkan? Oke. Jawab sekarang. Mungkin yang dari belum baca kan? Pada tahun 2000. Nama saya Alvaris Dion. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja latar tempat dan latar suasana yang ada di dalam cerita pendek tersebut? Sudah selesai semuanya presentasinya? Semuanya bagus, artinya aktif ya. Oke.
Yang bertanya sudah banyak, yang menjawab tapi tidak apa-apa. Artinya kalian sudah berusaha untuk memberi jawaban atas pertanyaan teman kamu. Kita bisa ngambil kesimpulan atau ngambil manfaat. Tadi kan ada yang nanya, apa yang kamu dapat manfaat dari membaca kelas si Rizky? Lihat si Akmal, mungkin dia pikir, enak banget jadi Akmal nih, apa-apa dilayani, apa-apa serba ada, mau main game ada bagus, ada gadgetnya, mau minta duit ada duitnya ya. Sedangkan si Rizky harus bersusah payah dulu jualan koran dan lain sebagainya baru bisa mendapatkan uang. Karena jadi selanjutnya kalian merencanakan menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan ya. Jadi tidak, kan kita biasanya suka nulis nih cerpen tapi kita belum tahu strukturnya apa, kemudian aspek kebahasaan yang bisa dipakai dalam cerpen itu apa. Nah sekarang sudah tahu, sekarang silakan diterapkan strukturnya dan aspek kebahasaannya dalam cerpen tersebut. Nah itu silakan dikumpul untuk pertemuan selanjutnya. Jadi saya beri waktu sekitar seminggu, setelah itu bisa dikumpulkan. Oke, selanjutnya kita ada tes, ada 10 soal, silakan dikerjakan masing-masing dengan waktu 10 menit. Ya, ini untuk mengevaluasi apakah kamu benar-benar paham dalam pelajaran struktur dan aspek kebahasaan cerpen ya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan masing-masing dan dikumpul. 9. Siapa? Kalau benar semua ada nggak benar semua? Gak ada benar semua. Benar 9? Zaria. Itu sih namamu. Kemudian yang benar 8. Oke, 2 orang. Yang benar 7. Yang benar 6. Oke, yang benar 5. Tidak tuntas. Jadi yang tuntas adalah yang benar 7. Minimal benar 7. Yang 7 ke bawah kurang tuntas, artinya nanti kita akan perbaiki ya. Yang benar, yang salah tadi dicari jawaban yang benar ya. Kalau dia benar semua berarti nilainya 10 atau 100. Jadi kan ketuntasan kita kan 70 bahasa Indonesia ya. Jadi kalau di bawah 70 berarti dia belum tuntas. Oke. Baik, sekarang saatnya berbagi hadiah. Oke, kita bagi-bagi hadiah. Nah, ini adalah Ismail. Oke, silakan Ismail mengambil duluan, memilih duluan. Mudah-mudahan beruntung. Wow, nanti green tea 1 botol dibawa ke koperasi, kasihkan Bu Hikmah ya, dan Bu Dwi. Oke. Kemudian ada yang kedua menanya adalah siapa nih? Candy ya. Candy berapa kali bertanya? Ayo Candy. Kemudian Rahma, Luna. Wow, kamu udah tukar belanja 10.000 ya. Oke, cukup untuk berbagi hadiah dan apresiasi pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, saya minta satu orang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Intan. Hari ini kita menelaah struktur dan aspek kebahasan cerpen atau video yang berjudul Berubah. Setelah itu kita mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Dari video tersebut, kami belajar selalu bersyukur dan tidak memandang orang dari luarnya saja. Ya, itu saja, Bu. Baik, terima kasih Intan atas kesimpulannya, sangat bagus ya. Minggu depan kita akan mempelajari tes tanggapan ya, karena pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk menulis tes cerpen, jangan lupa tugas menulis cerpennya dikumpulkan minggu depan. Dan minggu depan kita akan belajar materi baru, yaitu tentang tes tanggapan. Silakan dibuka-buka bukunya, dipelajari. Jadi pertemuan selanjutnya nanti sudah siap untuk masuk di materi selanjutnya. Oke, sebelum kita pulang, silakan dipersiapkan. Ada pertanyaan nggak? Ya, sebelum kita pulang ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan disiapkan untuk pulang, dipimpin untuk berdoa ketua kelasnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.